Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, mungkin kita sudah beberapa kali pertemuan ya dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 12. Sekarang kita lanjut karena kemarin Ibu kepotong ya pada masa perang Korea ini gitu ya. Nah, peta ini kan sampai sini ya kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai perang Korea. Nah, kita lihat di sini ada peta mengenai perang Korea ya. Di sini ada beberapa fase di mana ketika itu di sini Korea Utara gitu ya. Korea Utara itu dibantu oleh Cina ya. Karena Cina atau Tiongkok ini kan berhaluan komunis ya. Mereka dibantu oleh Cina dan juga dibantu oleh Uni Soviet. Sedangkan Korea Selatan ketika itu dibantu oleh Amerika Serikat yang berhaluan kapitalis liberalis. Mereka tuh sebenarnya masalahnya itu ada di perbatasan ya. Jadi Korea Utara sampai mana perbatasannya, Korea Selatan sampai mana perbatasannya gitu. Nah, awalnya yang dilakukan adalah ketika itu penyerangan dari Korea Utara yang dibantu oleh Tiongkok atau Cina dan juga oleh Uni Soviet. Mereka melakukan penyerangan ke wilayah Korea Selatan. Akhirnya dari Korea Selatan gitu kan, mereka dari Korea Selatan akhirnya dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berbalik menyerang kepada wilayah Korea Utara. Ke sini mereka mengekspansi. Akhirnya di situ Korea Utara pun sama gitu ya. Korea Utara pun sama melakukan perlawanan ke wilayah Seoul ini gitu. Yang akhirnya di sini ada 38 derajat lintang di sini gitu yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara ini hingga sekarang mereka masih bertikai gitu kan, karena mereka itu memiliki ideologi yang berbeda. Ideologinya berbeda dan mereka pun tidak mau bersatu gitu. Korea Utara dengan haluan komunis sosialis komunisnya, sedangkan Korea Selatan itu dengan haluan kapitalis liberalisnya. Ini adalah yang terjadi pada perang Korea ya ketika itu. Di sini ada area occupied by communist force yang warna ininya oleh UN Force. Terus di sini ada pergerakan yang merah pergerakan dari komunis, yang biru pergerakan dari Amerika Serikat. Oke, lanjut. Sebentar ya. Oke, sekarang ini perang Vietnam. Jadi Uni Soviet dan Amerika Serikat bukan hanya ingin menanamkan ideologi di Eropa, tetapi mereka juga ingin menanamkan ideologi di Asia. Salah satunya adalah Asia Tenggara. Tadi di Korea mereka sudah menanamkan kedua kubu antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sekarang di Vietnam disebut sebagai perang Vietnam. Nah, perang Vietnam ini terjadi tahun 1957 sampai 1975. Bayangkan ya, ini sampai lama gitu kan perangnya. Nah, perang Vietnam ini dilakukan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara ini berhaluan komunis ya. Nah, Vietnam Utara berhaluan komunis dan Vietnam Selatan berhaluan kapitalis liberalis. Nah, Vietnam Utara itu dipimpin oleh Ho Chi Minh gitu ya. Ho Chi Minh. Nah, si Ho Chi Minh ini memimpin perang di Vietnam Utara atau yang sekarang menjadi negara komunis. Nah, negara Vietnam ini sebenarnya ketika itu dulu dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya adalah yang pertama menjajah Vietnam itu adalah negara Cina. Cina menjajah negara Vietnam ketika itu, atau disebut sebagai Kekaisaran Tiongkok dulu ya, sebelum sebagai negara Cina sekarang. Kekaisaran Tiongkok pernah melakukan penjajahan di Cina, melakukan okupasi ya di Cina. Selain Cina ada juga Prancis ya, Prancis Vichy namanya. Prancis Vichy juga pernah melakukan penjajahan di wilayah Laos, Kamboja dan Vietnam. Laos, Kamboja, Vietnam itu disebut sebagai Indochina ya. Indochina ya, disebut wilayah Indochina pada masa masa penjajahan Prancis, ketika Prancis melakukan pendudukan di wilayah Vietnam gitu kan. Setelah Prancis dengan adanya yang namanya tadi ada negara pada masa Perang Dunia II, ada yang namanya negara fasisme yaitu Jepang. Ketika itu Jepang ingin menguasai Vietnam. Akhirnya Jepang juga ternyata pernah menjajah wilayah Vietnam. Setelah Jepang menjajah Vietnam, salah satunya yang terakhir adalah ketika Jepang kalah dari sekutu, maka yang datang ke Vietnam itu adalah Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat melakukan yang namanya pendudukan di sini di Vietnam, baik itu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ternyata ketika Amerika Serikat menduduki wilayah Vietnam Selatan, di sini Uni Soviet itu mengatakan bahwasannya ini berbahaya gitu.
ketika Vietnam Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat gitu. Kenapa Amerika Serikat ingin menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara, khususnya wilayah Asia gitu ya. Nah, karena apa? Kata Amerika Serikat bahwasanya komunis itu seperti kartu domino. Tahu kartu domino? Ketika kartu domino ditegakkan dan satu saja disentil gitu ya. Satu disentil semuanya akan rubuh gitu kan. Jadi ketika wilayah Vietnam akan dikomuniskan oleh wilayah Uni Soviet, kata Amerika, maka wilayah Kamboja, wilayah Laos, dan nanti mungkin suatu saat wilayah Asia Tenggara salah satunya atau lebih khususnya Indonesia, maka mereka akan komunis semua gitu. Jadi kalau satu komunis, semuanya ke wilayah-wilayah sini komunis gitu, ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, akhirnya di sini waktu Amerika Serikat bercokol di Vietnam Selatan, di sini Vietnam Utara itu dibantu oleh Uni Soviet yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Mungkin kalian pernah dengar tokoh Ho Chi Minh gitu di Vietnam. Nah, akhirnya negara ini menjadi negara komunis gitu. Karena apa? Awal-awalnya mereka merasa bahwa mereka benci dengan penjajahan karena sudah dijajah oleh Tiongkok, sudah dijajah oleh apalagi tadi oleh Prancis, udah dijajah oleh Jepang dan juga dijajah oleh Amerika Serikat. Hingga akhirnya pada masa kekuasaan Amerika Serikat di Vietnam Selatan terjadi yang namanya perang yang disebut sebagai perang Vietnam. Nah, ini ya terjadi banyak sekali korban di Vietnam. Kalian baca-baca lagi mengenai perang Vietnam. Di sana kalau kalian ingin melihat filmnya yang memperlihatkan terjadinya perang Vietnam dengan Amerika Serikat, itu ada di film We Were Soldier. Mungkin kalian nanti mendownload, kalian lihat filmnya, nanti kalian kita sharing mengenai film-film tersebut. Ibu sudah melihat filmnya gitu. Nanti kalian bisa sharing. Kalau kita belajar di kelas, mungkin kita akan nonton film bersama gitu. Oke. Nah, itu perang Vietnam. Nah, yang kedua adalah rezim Khmer Merah Kamboja. Nah, lihat yang tadi Ibu bilang bahwasannya kata Amerika Serikat bahwasannya komunis itu seperti efek domino, kartu domino. Ketika satu disentil semuanya akan tepas. Ketika Vietnam ini bersatu gitu kan. Ini perang ya. Akhirnya apa? Kedua negara ini kalau tadi Korea Utara dan Korea Selatan itu tetap gitu, mereka itu berpisah ideologi, tapi kalau Vietnam Utara dan Vietnam Selatan seperti Jerman Barat dan Jerman Timur. Mereka itu bersatu, memiliki sebuah ideologi yang sama, enggak dua ideologi, tapi satu ideologi sama, yaitu akhirnya menjadi wilayah negara komunis, sosialis komunis. Akhirnya apa? Kalau Vietnam ini bersosialis komunis, maka wilayah Kamboja dan Laos pun pasti akan terkena dampak dari komunis. Akhirnya di wilayah Kamboja ada yang disebut sebagai rezim Khmer Merah Kamboja. Apa rezim Khmer Merah Kamboja? Ini lihat, ini adalah Pol Pot ya. Ini adalah Pol Pot. Pol Pot itu adalah perdana menteri pada masanya gitu, pada waktu itu di Kamboja. Nah, si Pol Pot ini itu mereka karena adanya ideologi dari Vietnam gitu ya. Vietnam itu ada komunis di Vietnam itu namanya Viet Cong gitu ya. Kalau yang tadi nasionalis di wilayah Vietnam Selatan namanya Viet Minh, kalau di wilayah utara yang komunis disebut namanya Viet Cong. Si Viet Cong ini menanamkan kekuasaan di wilayah Kamboja dan Laos. Akhirnya Kamboja dan ini mendapatkan ideologi komunis. Akhirnya sama si Pol Pot ini wilayah Kamboja dijadikan sebagai wilayah komunis. Akhirnya di Kamboja itu banyak negaranya tuh ingin mengisolasikan diri gitu ya. Mereka itu ingin terbebas dari negara-negara yang menjajah. Mereka mengisolasi diri. Mereka semua rakyatnya dipimpin oleh Pol Pot untuk melakukan apa yang seharusnya Pol Pot berikan gitu. Jadi semuanya itu harus nurut sama Pol Pot. Akhirnya kalau yang tidak nurut itu, akhirnya mereka tuh banyak yang dibunuh. Akhirnya terjadi genosida yang sangat besar-besaran di Kamboja. Nama komunis di Kamboja namanya Kampuchea ya. Kampuchea. Jadi Kampuchea itu orang-orang Khmer Merah atau disebut sebagai tentara merah gitu, Kamboja yang berhaluan komunis. Mereka membantai orang-orang yang tidak suka terhadap Pol Pot atau tidak suka terhadap kebijakan Pol Pot dan juga tidak suka terhadap komunis. Mereka semua dibantai. Mereka dikerjakan tanam paksa namanya. Mereka melakukan tanam paksa dan yang lain-lain. Akhirnya rezim Khmer Merah di Kamboja ini sangat menjadikan Kamboja dan juga akhirnya Laos pun menjadi negara komunis seperti itu. Nah, ada satu lagi mengenai krisis rudal. Nah, 1962. Lihat di sini. Ini wilayah negara apa? Amerika Serikat. Ini ada wilayah Kuba. Ini adalah Fidel Castro. Nah, Fidel Castro adalah perdana menteri atau presiden di Kuba ketika itu. Kuba itu sebuah wilayah negara di bagian tengah Amerika Serikat. Kalau kalian lihat di sini, Kuba ini negara yang sangat kecil. Negara Amerika Serikat, benua Amerika ini kebanyakan negaranya berhaluan kapitalis liberalis. Tapi hanya satu negara yang berhaluan komunis.
Apa itu krisis rudal? Krisis rudal itu memperlihatkan bahwasannya ketika itu Kuba itu berhaluan komunis gitu. Sedangkan negara Amerika Serikat berhaluan kapitalis liberalis. Amerika Serikat dan Kuba ketika itu bermusuhan gitu. Hingga akhirnya Fidel Castro ketika berpidato pun menyebut Amerika, dia langsung Amerika. Langsung meludahi gitu. Saking bencinya Fidel Castro terhadap Amerika Serikat. Akhirnya di sini Kuba dibantu oleh Uni Soviet gitu. Jadi semua pemerintahnya dibantu oleh Uni Soviet. Yang akhirnya di sini menyebabkan Amerika Serikat ketika itu Amerika Serikat itu ini takut dengan Kuba. Takutnya Kuba ini dibantu oleh Uni Soviet. Ternyata apa? Dibantu Uni Soviet itu ketika itu gitu kan. Kuba mempunyai rudal gitu. Nah, rudal-rudal ini. Nah, Amerika Serikat mengetahui bahwasannya ternyata Kuba itu diberikan bantuan gitu rudal ini oleh Uni Soviet, yang mengkhawatirkan si rudal ini ketika ditembakkan akan menghancurkan semua negara di Amerika Serikat, bukan hanya di Amerika Serikat tapi di negara-negara di dunia gitu. Ini yang menyebabkan Amerika Serikat sangat takut gitu ya dengan adanya peluncuran krisis rudal ini dari Kuba gitu. Takut dimoncongkan oleh Amerika Serikat. Nah, filmnya ada, namanya filmnya 13 Days, 13 hari. Jadi 13 hari ini mencengkam bagi Amerika Serikat karena takut Kuba itu mengirimkan sebuah misil balistiknya ini kepada Amerika Serikat atau dimoncongkan ke Amerika Serikat gitu. Bayangkan saja kalau seperti itu bagaimana gitu ya. Ini nanti kalian bisa tonton juga filmnya, ada film 13 Days seperti itu. Nah, dampaknya pada Indonesia, nah ini banyak dampaknya ya. Ada berdirinya PKI, adanya gerakan non-blok, ada konferensi Asia Afrika, ada Ganevo, ada kontingen Garuda Keterusan Suez, ada berdirinya ASEAN. Nah, berdirinya PKI jelas, berdirinya PKI mengakibatkan di sini adanya PKI di Indonesia gara-gara adanya perang dingin, adanya blok barat dan blok timur. GNB, Indonesia tidak memihak kepada blok barat ataupun pada blok timur, tapi Indonesia di sini melakukan yang namanya netral atau gerakan non-blok, tidak memihak kepada keduanya, tapi Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia seperti itu. Konferensi Asia Afrika, nah ini yang menyebabkan bahwasanya kok kita tuh dijajah oleh kedua negara ini gitu, seperti itu ya. Jadi dijajah oleh kedua negara ini yang berhaluan sosialis, komunis dan kapitalis liberalis. Akhirnya di sini Indonesia membuka jalan bahwasanya negara-negara itu harus lepas dari penjajahan, salah satunya penjajahan dari Amerika Serikat ataupun Uni Soviet gitu. Ada Ganevo, Games of New Emerging Force. Nah ini jadi dengan adanya dampak pada Indonesianya itu seperti itu. Ada kontingen Garuda Keterusan Suez gitu kan. Yang terakhir adalah berdirinya ASEAN. Nah ini yang terjadinya berdirinya ASEAN, Association of South Asian Nation, itu adalah pelopornya adalah Indonesia. Maka kalian cintailah Indonesia. Apapun yang terjadi di Indonesia, apapun sejarah kelam yang terjadi di Indonesia, baik itu mengenai PKI, baik itu mengenai komunis, tetap bahwasanya baik ada Indonesia itu memiliki sejarah, baik sejarah positifnya, baik sejarah negatifnya, kita ambil positifnya, kita buang yang negatifnya. Maka kita akan cinta Indonesia kalau seperti itu. Kita harus mencintai sejarah bangsa kita, karena sejarah itu adalah identitas bangsa. Kalau kalian tidak mengetahui identitas bangsa, maka Indonesia akan hancur. Coba kalian kalau lihat kalian mempelajari yang namanya tadi ya perang dingin gitu kan, akhirnya nah ini kan lahirnya partai komunis gitu kan, akhirnya Association of South Asian Nation, siapa pelopornya? Indonesia. Gerakan non-blok, siapa pelopornya? Indonesia. Konferensi Asia Afrika, siapa pelopornya? Indonesia. Berdirinya ASEAN, siapa pelopornya? Indonesia. Maka cintalah Indonesia, karena Indonesia tanpa kalian suatu saat kalau kalian tidak mencintai sejarah kalian, kalau kalian tidak cinta Indonesia, bagaimana kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang, seperti itu. Nah ini pembelajaran mengenai perang dingin yang sudah Ibu jelaskan. Kalian lebih pahami, kalian coba baca-baca lagi literatur, karena mungkin dalam pandemi ini kita tuh ada sebuah sekat gitu, ada sebuah kekurangan dari pembelajaran karena tidak maksimal gitu kan. Ketika Ibu menjelaskan kepada kalian tidak terperinci, coba kalian baca-baca lagi, karena mungkin nanti ketika ulangan gitu kan, mungkin kita Ibu tidak akan mungkin saja memberikan soal yang tidak dijelaskan sama Ibu gitu, kadang-kadang tidak dijelaskan oleh Ibu gitu. Nah tapi kan kalian harus cari-cari sumber bukunya mengenai itu. Nah ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan mengenai seputar perang dingin, karena kita sudah sampai pada akhir dari perang dingin, yaitu dampak pada Indonesia, berdirinya PKI, gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, dan kontingen Garuda Keterusan Suez gitu, dan juga berdirinya ASEAN, maka nanti kalian akan lebih
mendalam ya mempelajarinya gitu secara mandiri, karena ini pembahasan dari ibu mungkin hanya singkat dan juga tidak lama gitu ya. Nah, tidak lama seperti di kelas gitu mungkin, dan juga kita bisa sharing, kalian bisa sharing juga di LMS ya. Jadi ada